Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agni Rahmiatunisa SPD, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, kelompok 3 angkatan 13 tahun 2021. Dalam agenda 3 ini, saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, manajemen ASN, kedua, pelayanan publik, dan ketiga, whole of government. Pertama, membahas mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, serta bebas dari intervensi publik dan praktik KKN. Selanjutnya, dalam manajemen ASN akan ada 4 poin yang dibahas. Poin pertama mengenai kedudukan dan peran ASN. Terdapat 3 kedudukan dan peran ASN, yaitu 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayanan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, hak dan kewajiban ASN. 1. ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi. 2. Kewajiban ASN sesuai tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya, terdapat kode etik ASN. Kode etik ASN adalah acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Poin yang terakhir yaitu sistem merit. Sistem merit menjamin objektivitas, di mana manajemen ASN didasarkan pada 1. Kualifikasi, 2. Kompetensi, dan kinerja, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, jenis kelamin, asal-usul, dan sebagainya. Pembahasan kedua mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pembahasan lanjutan mengenai pelayanan publik. Terdapat 4 poin yang akan dibahas. Pertama, mengenai prinsip pelayanan publik. Ada 9 prinsip pelayanan publik. 1. Partisipatif melibatkan masyarakat. 2. Transparan. 3. Responsif. 4. Tidak diskriminatif. 5. Mudah dan murah. 6. Efektif dan efisien. 7. Terjangkau. 8. Akuntabel. 9. Berkeadilan. Poin kedua mengenai unsur penting pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting pelayanan publik. 1. Penyelenggara layanan. 2. Penerima layanan. 3. Kepuasan pelanggan. Poin ketiga mengenai pola pikir sebagai pelayan publik. Pelayanan publik merupakan hak warga negara, diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa. Selanjutnya mengenai etiket layanan publik. Terdapat 7 poin dalam etiket layanan publik. 1. Sikap sopan dalam komunikasi. 2. Sikap menghormati dan menghargai pihak lain. 3. Sikap penuh perhatian yang baik dan wajar. 4. Sikap suka menolong. 5. Tenggang rasa. 6. Ramah, akrab, dan bersahabat. 7. Sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Poin ketiga dalam pembahasan agenda 3 yaitu whole of government. Whole of government adalah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi satu kesatuan menuju tujuan bersama, atau juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan masalah pelayanan.
Pembahasan selanjutnya mengenai Whole of Government atau WOG ada 4 poin. Poin pertama mengenai konsep WOG. WOG muncul karena hal-hal berikut. 1. Dorongan publik untuk kinerja good governance. 2. Adanya ego sektoral. 3. Perkembangan teknologi dan informasi. 4. Adanya keberagaman. Poin kedua yaitu penerapan WOG. Penerapan WOG ada 4 poin. 1. Penguatan koordinasi antar lembaga. 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus. 3. Membentuk gugus tugas. Dan keempat, koalisi sosial. Poin ketiga dari WOG adalah tantangan WOG. Terdapat 3 tantangan WOG yang dilihat dari 1. Kapasitas sumber daya manusia dan institusi. 2. Nilai dan budaya organisasi. 3. Kepemimpinan. Poin terakhir adalah best practice WOG di Indonesia atau implementasi WOG di Indonesia. Ada 2, yang pertama, pembentukan Satgas COVID-19 yang merupakan hasil integrasi dari beberapa lembaga negara dalam percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kedua, program BPJS Kesehatan. Adanya program BPJS Kesehatan dapat mewujudkan reformasi pembiayaan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Personal branding. Setelah mempelajari dan memahami pembelajaran pada agenda 3, lalu apa sih yang harus dilakukan sebagai ASN? Selanjutnya, terdapat 5 poin personal branding ASN atau hal-hal yang perlu atau harus dilakukan oleh ASN. Pertama, ASN harus mengetahui kedudukan, tugas, dan fungsi dalam organisasi. Kedua, ASN melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional, netral, dan bebas KKN. Ketiga, ASN harus mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Keempat, sebagai ASN kita perlu memberikan layanan publik yang prima dengan mengedepankan kode etik. Dan terakhir atau kelima, seorang ASN harus mampu melakukan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam peningkatan pelayanan melalui gagasan kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Selanjutnya, harapan dari adanya manajemen ASN dan personal branding ASN ada 4. Pertama, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. 2. Untuk peningkatan mutu pelayanan. Ketiga, untuk peningkatan kepuasan pelanggan. Dan keempat, untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian pemaparan saya mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding ASN. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.